Pemirsa, meski beberapa barong landung dibuat untuk hiburan, tidak serta-merta barong landung disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beberapa barong landung dianggap sebagai petapakan ide Betara yang distanakan di pura sehingga perlu dijaga kesucian dan kesakralannya. Saat ini, barong landung seringkali ditampilkan untuk menyambut hari raya besar keagamaan seperti Galungan dan Kuningan atau biasa disebut ngelawang. Ngelawang memiliki makna membersihkan desa dari segala kekotoran, sehingga umat dapat melaksanakan upacara dengan baik dalam kedamaian. Namun apa jadinya jika barong landung sendiri dikomersialkan untuk kepentingan pribadi maupun bagian dari paket pariwisata? Tokoh penekun barong landung Jero Mangku Ketut Senda mengatakan, umat harus bisa membedakan barong landung untuk keperluan komersial dan barong landung yang disakralkan sehingga tidak mengurangi kesuciannya. Mungkin tadi yang dumun Pak Wali Kota ke Mangda Bakto barong niko ko upotnya seperti niko nan sih yang niko. Memang kita nih ringjan dua nih disakralkan niko di kadi titian bahasa Bali ini ditengahkan kenten. Akhirnya dan program dan niki yang dados kenten kadi pakaiannya dadosnya narian yang jagi kangen kenten tetamu dan mau upacara atau mau sepakitan mau pelapasan mau urip-uripan pas niko. Lawang terus kali ada kali barang landung. Das sira das kali niki kan mungkin ngas program mun tabuh makeling. Ahum ke tengah tabuh muspom dan ambil tabuh ngas program. Das sira ada das yang di pada waktu enten nak nyolang saudatur kendan. Menurut sejarah yang diyakini orang Bali, barong landung konon merupakan perwujudan Raja Bali, yakni Raja Jayapangus, yang memperistri seorang putri Tionghoa bernama Kang Chingwei. Raja Jayapangus diwujudkan dalam barong landung menyerupai boneka besar berwarna hitam, sedangkan putri Kang Chingwei ditokohkan dengan boneka cantik tinggi, langsing dan bermata sipit, serta selalu tersenyum, mirip roman muka orang Tionghoa. Terima aja dan Sutar dan Bali TV.